Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hubungan Abu Nawas dan Baginda Harun ar-Rasyid memang aneh. Mereka saling mendukung. Abu Nawas setia membantu Baginda setiap kali diperlukan. Baginda pun menjadikan Abu Nawas sebagai tangan kanannya. Abu Nawas sering mendapat hadiah karenanya. Akan tetapi, selain itu, keduanya juga sering saling menjahili. Baginda Raja penasaran ingin mengalahkan Abu Nawas. Dibuatnya tantangan aneh-aneh untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Abu Nawas juga tak jarang membuat Baginda repot. Kali ini, Abu Nawas membuat Baginda mengelilingi seluruh negeri. Itu pun dilakukan dengan berjalan kaki dan menyamar sebagai rakyat jelata. Pusat kota, pasar, desa, semua dijelajahi Baginda. Awalnya tersiar kabar bahwa Baginda sedang sakit. Sakitnya memang tak parah, tapi sangat mengganggu. Istana memiliki tabib terbaik di seluruh negeri. Akan tetapi, pengobatan yang sudah dilakukan belum berhasil menyembuhkan Baginda. Tabib lain yang terkenal andal pun sudah mencoba, tapi tak ada hasilnya. Baginda sudah meminum obat-obat yang diberikan para tabib. Namun, sampai sekarang, seluruh tubuhnya masih terasa sakit. Baginda bahkan tak memiliki nafsu makan sama sekali. Semua kerabat istana bingung. Jika dibiarkan, kondisi Baginda akan makin lemah. Akhirnya diadakan sebuah sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit Baginda akan mendapatkan sejumlah hadiah. Pengumuman ini sampai juga di telinga Abu Nawas. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada Baginda. Saat Abu Nawas menghadap ke istana, Baginda keheranan. Abu Nawas memang orang yang cerdik. Ia selalu bisa memecahkan berbagai persoalan. Hanya Baginda tak pernah tahu Abu Nawas memiliki ilmu kesehatan. Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Kau kan bukan tabib. Benar, Baginda yang mulia. Tapi hamba merasa khawatir juga mendengar kabar tentang kesehatan Baginda. Kalau tak keberatan, izinkanlah hamba sekedar menanyakan apa gerangan sakit yang Baginda derita. Seluruh tubuhku terasa sakit, Abu Nawas. Seluruh tubuhku terasa kaku. Aku merasa sangat tak nyaman, tak enak makan, dan tak enak tidur. Abu Nawas terdiam mendengar jawaban ini. Ia mengira-ngira apa yang menjadi penyebab sakit Baginda. Hal pertama yang diingat Abu Nawas adalah tentang makanan. Baginda memiliki juru masak terbaik dan setiap masakannya selalu diperiksa. Hampir tidak mungkin ada kesalahan dalam makanannya. Kemudian Abu Nawas mengingat seluruh kebiasaan Baginda. Karena sudah sering berkunjung ke istana, Abu Nawas sangat mengerti tentang gaya hidup Baginda. Hamba teringat sesuatu. Ada obat yang sangat mujarab untuk semua penyakit. Obat itu sebenarnya bukan barang yang istimewa, tapi tak banyak yang mengerti khasiatnya. Ada satu rahasia yang membuatnya begitu berkhasiat. Hanya orang yang mengambilnya secara langsung yang dapat merasakan manfaatnya. Apakah obat itu? Baginda penasaran. Telur unta, Baginda. Tapi Baginda harus mencarinya sendiri.
Kalau orang lain yang membawakannya, maka Baginda tak dapat merasakan khasiatnya. Abu Nawas pun undur diri setelah mengatakan itu. Baginda tak langsung mempercayai ucapan Abu Nawas. Sebelumnya ia tak pernah mendengar tentang telur unta, apalagi keajaiban manfaatnya. Akan tetapi, saat malam datang dan Baginda masih saja kesulitan beristirahat, akhirnya pikirannya berubah. Tak ada salahnya ia mencoba. Apalagi rasa sakit di seluruh tubuhnya sudah sangat menyiksa. Keesokan hari, Baginda berpakaian layaknya rakyat jelata. Para pengawalnya pun diperintahkan melakukan hal yang sama. Itu dilakukan agar mereka bisa mencari telur unta tanpa menarik perhatian orang banyak. Tujuan pertama mereka adalah pasar. Baginda berhenti di salah satu pedagang, lalu menanyakan tentang telur unta. Pedagang itu tak memilikinya. Baginda mencari ke pedagang lain, lalu pedagang lain lagi, hingga seluruh isi pasar sudah ditelusurinya. Tapi tak ada satupun yang memiliki telur unta. Baginda pergi ke pedesaan. Di sana tentu masih banyak orang yang memelihara unta. Baginda menanyakan tentang telur unta pada setiap pemilik rumah, namun tak seorang pun mengetahuinya. Hari sudah hampir petang. Mereka sudah berjalan seharian. Para pengawal sudah merasa kelelahan. Tapi semangat Baginda masih begitu besar. Mereka masih meneruskan perjalanan. Saat berjalan di tepi hutan, Baginda memiliki keinginan untuk masuk ke dalam hutan. Barangkali di sana apa yang dicarinya akan ketemu. Para pengawal berusaha mencegah, tapi Baginda bersikeras. Beruntung saat itu ada seorang kakek keluar dari hutan. Ia baru pulang dari mencari kayu bakar. Baginda mendekati kakek itu dan menawarkan bantuan. Kakek tak mengenali Baginda yang menyamar, karena itulah ia menerima bantuan hingga kayu bakarnya dibawakan sampai ke rumah. "Siapakah kau dan apa keperluanmu di hutan tadi?" tanya kakek itu. Baginda tak mengatakan tentang siapa dirinya. "Aku punya keperluan yang sangat penting. Ada orang yang sedang sakit, tidak ada tabib dan obat yang dapat menyembuhkannya. Aku dengar ada sebuah obat yang sangat mujarab. Itu adalah telur unta. Apakah kakek tahu di mana aku bisa menemukannya?" "Siapa yang mengatakan padamu tentang itu? Kau pasti telah ditipu." "Apa maksudmu?" "Sejak dulu tak ada yang namanya telur unta. Semua hewan yang memiliki daun telinga beranak dengan cara melahirkan. Tak ada yang bertelur. Bagaimana mungkin unta memiliki telur?" Kakek itu tak dapat menahan tawa. Baginda baru menyadari hal itu. Perasaan campur aduk antara jengkel dan malu. Jengkel karena telah ditipu dan malu karena telah tertipu. Baginda pun bergegas pulang. Ia tak sabar menunggu pagi untuk segera memanggil Abu Nawas. Saat Abu Nawas datang pagi harinya, Baginda langsung meluapkan semua kemarahannya. "Apa kau ingin dihukum seberat-beratnya? Bagaimana mungkin kau berani menipuku?" "Ampun, Baginda yang mulia, hamba sungguh-sungguh memohon ampun. Tapi sebelumnya, perkenankan hamba bertanya, bagaimana kondisi kesehatan Baginda saat ini?" Baginda berpikir sejenak. Sejak pulang dari perjalanan semalam, memang belum sedikit pun Baginda memikirkan kondisi tubuhnya. Iya, rasanya tak ada lagi kaku-kaku yang menyerang tubuhku kemarin. Aku merasa segar. Nah, lihat, bahkan aku makan dengan sangat lahap pagi ini." Baginda baru tersadar bahwa tubuhnya sudah sehat. Rasa marahnya pun hilang. Kini Baginda malah berterima kasih sebab Abu Nawas telah membuatnya berjalan kaki jauh.
di mana hal itu menjadi obat untuk penyakitnya. Kemudian, seperti sebelumnya, Abu Nawas pulang sambil membawa hadiah. Sekian, semoga cerita ini bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.